Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen pengadaan dalam teknologi informasi yang beranggotakan kelompok saya sendiri yaitu Ronaldi Rahmat Iksan dengan BP 18 10 11 52 61 07 60 dan selanjutnya yaitu Julia Aris Mahendra dengan BP 18 10 11 52 61 07 34. Selanjutnya yaitu Jeffrey Adri Julianda dengan BP 18 10 11 52 61 07 33. Selanjutnya yaitu Raffi Novendri dengan BP 18 10 11 52 61 07 50. Dan yang terakhir yaitu Agus Eri Anto dengan BP 18 10 11 52 61 07 22. Pada bahasan pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang manajemen pengadaan. Pengadaan adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. Manajemen pengadaan adalah proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi yang didukungnya. Manajemen pengadaan yaitu suatu proses yang menjamin tersedianya barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh proyek. Tahapan-tahapan manajemen pengadaan. Yang pertama yaitu perencanaan pembelanjaan dan pengadaan. Pada bagian ini proses menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan bagaimana proses pengadaannya. Dalam perencanaan ini harus diputuskan apa yang harus diambil dari luar, tipe kontrak, dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak. Yang kedua yaitu perencanaan kontrak kerjasama. Proses menggambarkan kebutuhan produk atau servis yang diperlukan, yang digambarkan dalam RVP, kriteria evaluasi, dan SOW atau SOW. Yang ketiga yaitu permintaan respon dari distributor. Proses ini memperoleh informasi, tanggapan, penawaran, atau proposal dari penjual. Yang keempat yaitu memilih distributor. Proses memilih supplier yang paling potensial melalui proses analisis supplier potensial dan negosiasi. Yang kelima yaitu administrasi kontrak kerjasama. Formalisasi pernyataan kerjasama. Yang keenam yaitu penutupan kontrak. Pada bahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Julia Aris Mahendra. Rencana manajemen penggandaan. Informasi yang terkandung di dalamnya. A. Tuntutan tipe kontrak yang akan digunakan dalam berbagai situasi. B. Template yang akan digunakan untuk dokumen-dokumen manajemen pengadaan. C. Tuntutan untuk membuat struktur WBS bagi supplier. D. Peran dan tanggung jawab setiap anggota tim proyek. E. Tuntutan untuk menggunakan estimasi independen yang akan digunakan pada saat mengevaluasi penjualan. F. Saran dan pengelola multiple providers. G. Proses untuk koordinasi keputusan penggandaan. H. Hambatan dan asumsi berkaitan dengan pembelanjaan dan perolehan. I. Waktu terawal untuk belanja. C. Strategi menghambat risiko dalam pembelanjaan. K. Tuntutan untuk mengidentifikasi supplier. Parameter penggandaan untuk menilai penjualan dan pengelolaan kontrak. Tujuan manajemen pengadaan. Tujuan bagian pengadaan yaitu menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, dan terkirim tepat waktu. Tugas-tugasnya berbagai pengadaan tidak terbatas hanya pada kegiatan rutin pembelian. Secara strategis dapat menciptakan keunggulan dari ongkos
dan mendapatkan sumber-sumber bahan baku, komponen, dan lain-lain dengan harga yang murah. Berbagai penggandaan juga berperan mendapatkan sumber-sumber bahan baku dan komponen yang berkualitas dan menjadi jembatan dalam membina supplier-supplier yang ada dengan menggunakan program peningkatan kualitas. Berbagai penggandaan juga dituntut untuk mendukung keunggulan dari segi waktu. Pembagian penggandaan tentu bisa memilih supplier yang memiliki kemampuan untuk mengirim barang dalam waktu yang lebih pendek, tanpa harus mengorbankan kualitas dan meningkatkan harga. Selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh Agus Erianto. Tugas yang dilakukan mencakup yang pertama adalah merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Hubungan dengan supplier bisa bersifat kemitraan jangka panjang maupun hubungan transaksional jangka pendek, baik berupa model hubungan, relationship, berapa jumlah supplier. Yang kedua, memilih supplier. Kegiatan memilih supplier bisa memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit apabila supplier yang dimaksud adalah supplier kunci. Kesulitan akan lebih tinggi kalau supplier yang akan dipilih berada di mancanegara. Supplier kunci yang berpotensi untuk menjalin hubungan jangka panjang. Proses pemilihan ini bisa melibatkan evaluasi awal, mengundang mereka untuk presentasi. Yang ketiga, memilih dan mengimplementasi teknologi yang cocok. Kegiatan pengadaan selalu membutuhkan bantuan teknologi. Teknologi yang lebih tradisional dan lumrah digunakan adalah telepon dan fax. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan electronic procurement, yakni aplikasi internet untuk kegiatan pengadaan. Yang keempat, memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. Bagian pengadaan harus memiliki data lengkap tentang item-item yang dibutuhkan maupun data tentang supplier mereka. Beberapa data supplier yang penting untuk dimiliki adalah nama dan alamat masing-masing supplier. Yang kelima, melakukan proses pembelian. Proses pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya pembelian rutin dan pembelian dengan melalui tender atau lelang. Action, pembelian rutin dan pembelian dengan tender melewati proses-proses yang berbeda. Yang keenam, mengevaluasi kinerja supplier. Hasil penilaian ini digunakan sebagai masukan bagi supplier untuk meningkatkan kinerja mereka. Kriteria yang digunakan untuk menilai supplier seharusnya mencerminkan strategi supply chain dan jenis barang yang dibeli. Tugas utama manajemen pengadaan. Tugas dari manajemen pengadaan adalah menyediakan input berupa barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produk maupun kegiatan lain dalam perusahaan. Selain itu, bagian pengadaan biasanya bertugas menyediakan jasa seperti jasa transportasi dan pergudangan, jasa konsultasi, dan sebagainya. Berikut akan dibacakan oleh Jeffrey. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi pendukung dalam pengadaan manajemen. Dalam pengadaan manajemen atau manajemen pengadaan, terdapat sebuah aplikasi pendukung proses administrasi. Aplikasi tersebut disebut e-procurement. E-procurement merupakan sebuah aplikasi internet untuk keperluan proses pengadaan. Dengan internet, perusahaan bisa mengirim RFQ dan PO ke supplier, melakukan lelang secara elektronik atau online, membagi informasi-informasi yang kritis, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, aplikasi e-procurement bisa bermacam-macam dan bermasing-masing punya fitur yang berbeda. Jenis aktivitas yang didukung oleh internet juga berbeda-beda. Secara umum ada beberapa jenis aplikasi e-procurement, yakni yang pertama, e-katalog. Secara tradisional, katalog biasanya tercetak dalam bentuk buku dan brosur.
Dengan adanya internet, perusahaan bisa memiliki katalog elektronik. Di sini perusahaan mengumpulkan informasi supplier atau calon supplier dengan segala produk atau jasa yang mereka bisa pasok. E-katalog biasanya dilengkapi dengan fasilitas pencarian, sehingga perusahaan akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang produk atau jasa yang diinginkan. Yang kedua, e-auction. Ini adalah aplikasi untuk membantu proses lelang. Pada proses pembelian, lelang dilakukan oleh pembeli dengan mengumpulkan calon-calon supplier. Mereka sebelumnya sudah diberitahu oleh pembeli tentang jumlah, spesifikasi, dan waktu kebutuhan suatu barang atau jasa. Mereka akan mengajukan penawaran secara elektronik, dan selama proses lelang mereka bisa merevisi atau menurunkan harga penawarannya. Selanjutnya, business to business market exchange. Aplikasi ini memungkinkan banyak pembeli dan banyak penjual bertemu secara virtual. Pada kebanyakan kasus, aplikasi ini dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga. Yang terakhir, business to business private exchange. Aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu proses transaksi rutin dengan supplier, melakukan transaksi pembayaran, dan sebagainya. Di samping itu, perusahaan mungkin melakukan transaksi bisa menggunakan aplikasi ini untuk berbagi informasi tentang rencana produksi dan informasi lainnya dengan supplier. Supplier juga bisa membagi informasi ketersediaan stok dan kapasitas produksi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Beberapa keuntungan e-procurement antara lain. 1. Proses-proses administratif bisa dilangsungkan lebih cepat, akurat, dan murah. Mengundang supplier untuk memasukkan proposal atau penawaran tidak lagi dilakukan lewat surat atau fax, tetapi bisa dilakukan dengan fasilitas web. Calon-calon supplier bisa mendapatkan pesan tersebut dengan cepat dan akurat, dimanapun mereka berada asalkan tersambung dengan jaringan internet. 2. Perusahaan yang menggunakan sistem lelang bisa mendapatkan keuntungan berupa harga yang jauh lebih murah, karena supplier akan sedapat mungkin menurunkan harga penawaran agar bisa menjadi pemenang. 3. Perusahaan bisa mendapatkan calon-calon supplier yang lebih banyak dari berbagai tempat sehingga berpeluang untuk melakukan transaksi dengan supplier yang lebih berkompeten. 4. Perusahaan maupun supplier bisa melacak transaksi maupun proses-proses fisik berupa pengiriman dan lain-lain sehingga kedua belah pihak cepat mengetahui kalau ada masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. 5. Perusahaan maupun supplier bisa melakukan proses-proses tersebut dari mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.